wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sedanten para hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, wabil khusus dateng para habaib Al Habib Abdullah Al Habsyi, Al Habib Mustafa Al Mutahhar, mugia kelawan rawuhipun beliau dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam ndadosaken kekempalan kula panjenengan sedanten dados kempalan ingkang mubarak min yaumina hadza ila yaumi liqa'i rabbih. Lan mugi ndadosaken kegiatan datang pemuda angkatan muda Rifaiyah khususipun Kabupaten Pemalang, mugi Allah taala tansah nyarengi kelawan ridho bit taati wal afiyah, kesemangatan untuk mempertahankan ahlu sunnah wal jamaah ala jamaatir Rifaiyah khususipun wonten Kabupaten Pemalang punika. Mboten ketilaran datang para masyayikh, para kiai ingkang kawula hormati, wabil khusus datang angkatan muda Rifaiyah dusun Larangan, mugi panjenengan sedanten dipun etang piyantun ingkang jihad fi sabilillah bil ilmi, jihad fi sabilillah kelawan ilmunipun. Lan dateng sedanten para ranting Rifaiyah, mugi Allah taala tansah maringaken dateng kula panjenengan sedanten ridho, inayah, maunah, penjagaan saking Allah taala linangkung wonten akhir zaman punika. Mugi angkatan Rifaiyah wonten Kabupaten Pemalang punika dipun kukuhaken, dipun seduluraken atinipun boten melampah kecuali mengharap ridhonipun Allah lan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten kathah kula matur bilih pematur kula obyekipun wonten angkatan muda Rifaiyah. Piyambak punika kenang kaidah nahnu syubanul yaum warijalul ghad. Piyambak punika adalah pemuda masa kini dan akan menjadi pemimpin di masa depan. Ananging untuk angkatan muda Rifaiyah perlu kalian ketahui bahwasanya jalan di atas muka bumi Allah Ta'ala harus menggunakan 3 perkara. 1, bil ilmi, dengan keilmuan kita. Kaping kalih harus bisuluk, dengan torikoh, adab torikoh yang menyambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikang kaping 3 dengan dakwah, pengajak-ngajak kita, mengajak datang masyarakat dalam kebaikan, khususipun mencintai Allah lan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para angkatan muda Rifaiyah, wallah tidak ada keselamatan bagi organisasi manapun, demi Allah tidak ada keselamatan bagi golongan manapun yang mana mereka telah meninggalkan terhadap wasiatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tafsir ayat Al-Quran, Imam Zainuddin Al-Malibari menafsiri ayat Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya tidak Allah Ta'ala mengutus datang Sayyidina Muhammad kecuali bentuk dari rahmat. Lafat punika lajeng dipun maknani kalih Imam Abu Nu'aim, salah setunggalipun gurune Imam Ibni Katsir. Wa ma arsalnaka bisa dijadikan menjadi maf'ul, bisa dijadikan menjadi kalimatul hal, bisa dijadikan menjadi kalimat maf'ul li ajlih. Tetapi yang saya bahas di sini adalah wadzalikal kalimah kalimatul hal, ay wa ma arsalnaka wa ma arsalna illa hala kaunika ya Muhammad rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali tingkahmu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dari mulai 1 ngendikanipun Rasulullah rahmat bagi alam, duduknya Rasulullah rahmat bagi alam, daharipun Rasulullah rahmat untuk alam,
Melebet kamar mandinipun Rasulillah pun menjadi bentuk rahmat untuk seluruh alam. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, maka hal tersebut tuntunan dari Allah dan menjadi bentuk kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Wahb bin Munabbih menyatakan di dalam makolahnya, innalillahi mi'ata rahmatin, untuk bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat bentukipun wonten 100 rahmat. Walakin fa ahbatallahu taala ala dhahril ardi wahidatan faqat fahuwa biwujudi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah taala menciptakan rahmat punika jumlahipun wonten 100. Lajeng ingkang dipun turunaken wonten dhuwur bumi hanyalah 1, yakni dengan wujudipun sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ingkang 99 punika keginaane damel napa? Suatu ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika didatangi kalih malaikat Jibril. Lajeng malaikat Jibril tanglet dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa yang engkau minta di pagi hari ini niscaya Allah taala akan mengkabulkan seluruh permintaan engkau. Lalu Rasulullah menjawab terhadap pertanyaan malaikat Jibril, berapa permintaan, berapa yang aku dikasih oleh Allah taala? Lalu malaikat Jibril menjawab, 3 permintaanmu yang akan diijabah oleh Allah taala. Silahkan wahai Muhammad, kau meminta 3 permintaan, niscaya tidak akan pernah ditolak. Lalu malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku meminta yang pertama, anallaha subhanahu wa ta'ala ayastaghfira li ummati, Allahumma ghfir li ummati. Wahai malaikat Jibril, aku meminta, sampaikan kepada Rabbul Ula, sampaikan kepada Tuhan pencipta alam, yang pertama aku meminta supaya umatku diberikan ampunan. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, Allah menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, akan aku ijabah wahai Jibril, sampaikanlah ke Muhammad. Lalu malaikat Jibril menanyakan kepada Rasulullah, apa yang kau minta kedua kali ini wahai Rasulullah? Rasulullah meminta yang kedua kalinya, Allahumma ghfirli ummati, sampaikan kepada Tuhan pencipta alam, wahai Jibril, aku meminta supaya Allah taala memberikan ampunan terhadap umatku. Sampailah pesan tersebut kepada Allah. Lalu Allah taala menjawab, akan aku berikan ampunan terhadap umat Muhammad, sampaikan kepada kekasihku. Lalu yang ketiga, malaikat Jibril menanyakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang kau minta yang ketiga kalinya wahai Muhammad? Lalu Rasulullah menjawab, wa fa'ahbatullah dzalika su'al ghadan liyaumil qiyamah indal tiqa'i rabbina. Akan aku simpan permintaan yang nomor 3 ini wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Tidak akan aku minta di dunia ini kecuali nanti ketika aku berhadapan dengan Allah seraya membawa umatku. Dari hal tersebut 99 rahmat Allah taala yang telah disimpan itu juga mutlak karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wali ajli dzalika, maka dengan karena hal tersebut wahai pemuda, sesungguhnya kita tidak akan pernah diberikan rahmat, kita tidak akan pernah diberikan jalan oleh Allah taala kecuali kita ikut dan mencintai terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampaikan hal ini wahai pemuda Amri? Karena bagi kita, sebagian dari golongan kita, mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak mencintai Sayyidina Muhammad, mereka tidak mencintai dzurriyyatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa alasan saya menyampaikan ini wahai pemuda angkatan muda Rifaiyah? Karena hal tersebut telah dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal tersebut telah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Salah satu dari alamat manusia atau ulama yang menjadi tolak ukur ulama ulama yang jelek, ulama yang menjadi bukan warathatul anbiya tetapi warathatul dajjal adalah ulama yang bergelimang dengan ilmu. Mereka hafal ribuan hadis, mereka hafal ratusan makalah, tetapi mereka tidak mencintai terhadap dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita angkatan muda baik Nahdlatul Ulama ataupun Rifaiyah, bagi kami, bagi pemuda,
yang tidak memiliki i'tiqad anna hubban nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wajibun fardun alaina wa dzalika i'tiqaduhum i'tiqadu khorbanun. I'tiqad mereka i'tiqad yang rusak, i'tiqad mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kata terakhir, wahai pemuda angkatan Rifaiyah Kabupaten Pemalang, mari kita lihat tafsir ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Hal tersebut telah diberikan makna oleh Imam Abu Nu'aim. Imam Abu Nu'aim memberikan tafsir seluruh kalimat khalaqa di dalam ayat Al-Quran. Wadzalika fi'lun tadullu alal fa'il, fi'lun yahtaju ilal fa'il. Disimpulkan oleh Imam Abu Nu'aim, bumi diciptakan oleh Allah, langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lapisan bumi, sebelum kita menuju pada langit sab satu, kita akan bertemu dengan atmosfer. Sebelum atmosfer kita akan bertemu dengan ionosfer. Sebelum ionosfer kita akan bertemu, setelahnya adalah firtal bahrul muhit. Setelah firtal bahrul muhit kita akan bertemu dengan bahrul muhit. Bahrul muhit kita akan bertemu dengan langit sab satu sampai arasy sampai kursi. Dan keagungan ciptaan Allah ini tidak akan diwujudkan oleh Allah kecuali melihat pada pribadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari besarnya bumi yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, mungkin sebagian kita menyatakan bahwasanya langit berwarna biru, tapi i'tiqad kalian salah wahai umat Sayyidina Muhammad. Langit tidak berwarna biru karena telah dikhabarkan oleh Imam Dardir Ar-Mi'raj di dalam kitabnya, langit yang pertama dibikin dari logam, seluas hamparan memandang, mata memandang itu terbentuk dari logam, dan logam warnanya bukan biru. Lalu kenapa mata kita memandang ke arah atas kita temukan warna biru? Karena hal tersebut pantulan dari sinar ultraviolet yang memancar kepada daratan bumi yang kebanyakan dari bumi dihuni dengan lautan, sehingga dari sinar ultraviolet tersebut memantulkan cahaya di atas lautan dan akan memunculkan warna biru. Hal tersebut dinyatakan oleh Imam Ghazali, mampukah kita untuk menerka keagungan ciptaan Allah dari bumi? Mampukah kita untuk menerawang keagungan ciptaan Allah dari mulai susunan bumi? Sebelum kita menginjak pada langit ada susunan yang paling terbesar, yaitu dari mulai planet. Hal tersebut masih kecil dibanding dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari susunan bumi, langit bumi sab 7, langit sab 7, hal tersebut dihuni oleh makhluknya Allah. Tapi wallahi umat Sayyidina Muhammad, hal tersebut di mata Sayyidina Muhammad hal yang paling kecil. Hal tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala hal yang paling kecil. Karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Karena kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan seluruh alam ini, baik alam yang malakutiyah, alam yang mulki, alam jabarut, alam malakut. Seluruh alam tersebut diciptakan karena nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hal itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, untuk kesuksesan sebuah pergerakan, baik dari organisasi atau satu golongan, mereka tidak akan pernah menemukan keselamatan atau kesuksesan dunia akhirat kecuali di dalamnya punya pondasi untuk mencintai Sayyidina Muhammad dan dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut hukumnya wajib wahai pemuda. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan di dalam tafsir Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, di dalam kitab Awail, mencintai kepada Rasulullah, mencintai kepada dzurriyyatur Rasul hukumnya wajib bukan sunnah. Dan hal tersebut menjadi tolak ukur kita besok di hadapan Allah. Bukan sholat kita, bukan ngaji kita, bukan ibadah kita, tetapi seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah dan seberapa besar cinta kita kepada dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan hadirnya Habib Abdullah Al-Habsyi, Habib Mustafa Al-Mutahhar, beliau menjadi saksi perkumpulan kita warga Pemalang dari angkatan muda Rifaiyah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi perjalanan kita, Allah menguatkan tali silaturahim kita, Allah kuatkan persaudaraan kita, Allah kuatkan akidah kita min yaumina hadza, dari mulai hari ini sampai hari di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Estu Habib Abdullah, Habib Mustafa
Angkatan Muda Rifaiyah Kabupaten Pemalang nyuwun nadroh saking panjenengan, nyuwun doa saking panjenengan estu dongakaken datang kita sedanten. Kami orang lemah, kami iktikadnya lemah. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena dzurriyyatur Rasulillah, kita tidak akan mungkin mampu untuk melakukan kegiatan ibadah kepada Allah. Natlubu ad-du'a minkum ya Habib Mustafa Al-Mutahhar, Habib Abdullah Al-Habsyi. Dengan hal ini semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan kegiatan Amri di Rifaiyah Pemalang semoga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bibarakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.